Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Raja, Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya. Dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'.
Alhamdulillah pada hari ini kita di acara Gema Ramadan telah memasuki hari yang ke-25, dan di mana penghujung bulan Ramadan ini biasanya kita akan membahas tema-tema mengenai zakat fitrah. Dan di samping ulun telah hadir guru kita, Tuan Guru Haji Salman, yang mana akan mengupas hal tersebut. Assalamualaikum Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Guru? Alhamdulillah sehat afiah. Untuk tema kali ini nih Guru, tentang penerima zakat fitrah, apakah sudah siap Guru? Sudah siap ini, insyaallah sesuai di mana kita siapkan. Mungkin tanpa berlama-lama, mungkin kita bisa langsung simak saja tausiah yang Guru sampaikan. Untuk Guru, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa HSSCP yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah taala. Tidak terasa hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-25 di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan segala amal yang kita kerjakan, terutama puasa bulan suci Ramadan, diterima dengan sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita ingin mengupas dengan pertemuan kali ini dengan satu judul atau tema mengenal mustahik penerima zakat fitrah. Pemirsa HSSCP yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'afinina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallahi wallahu alimun hakim. Artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang yang fakir miskin. Amin, zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'allaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berutang, untuk jalan fisabilillah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Di dalam hadis junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma talapa malun bi barrin wala bahrin illa biman zakat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak binasa harta tersebut kecuali dengan ditegah akan zakat. Nama pun ini hadis adalah, pemirsa, harta seseorang akan senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala apabila ditunaikan dengan zakatnya. Terlebih lagi di bulan suci Ramadan, kita nantinya di akhir Ramadan menjelang awal 1 Syawal, kita dipardukan untuk menunaikan satu keparduan, yakni menunaikan zakat fitrah. Dengan zakat fitrah ini insya Allah kita sendiri, tubuh kita akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala pada kerusakan, kebinasaan dan mara bahaya. Dan demikian pula harta akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi sudah dijelaskan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis lagi junjungan kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, hassinu amwalakum bizzakah wa dawu mardakum bisadaqah wa'iddu lil bala'i ad-du'a. Kata Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peliharalah harta kamu itu dengan ditunaikan zakatnya, dan obatilah, sembuhkanlah orang yang sakit di antara kamu itu dengan sedekah. Dan kata lagi, persiapkanlah, ujar Rasulullah, untuk menghadapi bala itu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menjelaskan begitu pentingnya kita menunaikan zakat. Karena dengan zakat tersebut Allah Subhanahu wa taala akan memelihara harta kita tersebut, dan juga
keluarga kita akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita menunaikan zakat. Dan orang-orang yang sakit di antara kita, kata Rasulullah, obat yang paling mujarab sebenarnya adalah dengan sedekah. Dengan sedekah ini sudah dibuktikan di baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana Rasulullah bila mengatakan sesuatu itu sudah beliau lakukan. Karena beliau adalah uswatun hasanah bagi seluruh umat. Orang yang sakit di antara kita, apabila kita cepat-cepat bersedekah sesuai dengan kemampuan yang ada, insya Allah penyakit tersebut akan segera lenyap, segera dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kedudukan pentingnya sedekah. Dan lagi sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang wajibnya menunaikan zakat ini. La imana liman la salatal wala salata liman la zakatalah. Tidak dikatakan orang itu beriman bagi orang yang tidak menunaikan salat, dan tidak diterima salatnya, kata Rasulullah, bagi orang yang tidak menunaikan zakat. Dalam sejarah Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi orang-orang yang membangkang, yakni orang yang tidak menunaikan zakat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata." Aku, kata Rasulullah, diperintahkan Allah untuk memerangi manusia sampai mereka mengucap 2 kalimat syahadat dan sampai mereka menunaikan sembahyangnya atau memperbuat salatnya dan menunaikan akan zakatnya. Di sini diberikan pemahaman bahwa orang yang tidak menunaikan zakat termasuk golongan yang berhak diperangi oleh agama. Dan lagi ancaman daripada agama kita, siapa yang tidak menunaikan zakat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man wajib alaihi zakatu falam yadfa'ha fahuwa finnar. Barang siapa yang sampai atasnya atau ada kewajiban atasnya menunaikan zakat, maka ia tidak menyerahkan akan zakat tersebut, maka ia akan masuk surga, kata baginda Nabi Muhammad ia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka. Hal ini membahayakan sekali bagi orang-orang yang menegakkan zakat tersebut. Jadi dapat kita paham, orang yang menegakkan zakat itu nantinya akan dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam neraka. Nah, itulah beberapa hadis Nabi mewajibkan kita untuk menunaikan zakat. Sekarang kita mengenal siapa saja yang berhak menerima akan zakat, terutama zakat fitrah. Di dalam Al-Quran tadi sudah dibacakan bahwasanya ujar Allah Subhanahu wa taala, zakat itu tertentu bagi orang-orang yang tertentu 8 golongan. Pertama adalah fakir, kedua miskin, ketiga riqab, keempat gharim, kelima ibnu sabil atau orang yang musafir, keenam adalah para mu'allaf, ketujuh fi sabilillah, dan ke-8 amil bagi itu zakat sendiri. Inilah 8 golongan yang berhak atau yang mustahik menerima akan zakat. Selain yang 8 ini tidak berhak menerima akan zakat. Jadi seorang muzaki wajib mengetahui di wilayah ia berada siapa saja yang berhak menerima akan zakatnya tersebut. Apabila zakat tersebut lepas sasaran, maka zakat tersebut tidak akan diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Hal ini bisa terjadi, terutama yang biasa kita pernah menyaksikan orang mengeluarkan zakat atau menunaikan zakat harta. Tapi terkadang yang menerima zakat ini atau yang mustahik ini bukan orang yang disebutkan di dalam Al-Quran. Mereka itu tergolong orang kaya. Apakah mereka itu punya giliran atau kita kurang tahu. Ternyata yang pernah kita hadapi, kita menyaksikan yang datang-datang yang menerima zakat itu orang-orang yang rata-rata punya mobil. Ini
perlu kita luruskan sebenarnya tadi. Baik, kita bahas dulu. Yang pertama, yang disebut fakir. Ini orang yang pertama mustahik. Orang yang berhak menerima akan zakat adalah fakir. Si fakir adalah orang yang di dalam kitab fikih, orang yang tidak memiliki usaha untuk kehidupannya. Atau ada memiliki usaha, namun hasil usahanya tersebut tidak mencapai separuh daripada keperluan hidupnya. Ini disebut fakir. Sebagai bandingan, misalnya dia dalam setiap hari memerlukan pengeluaran itu sebanyak misalkan 20.000 rupiah. 20.000 rupiah. Namun ia hanya dapat menghasilkan dari usahanya 9.000 rupiah. Ini disebut fakir dalam agama. Kadang-kadang mencapai separuh. Tetapi kalau dia mencapai separuh tapi tidak full sampai 20.000, itu disebut orang tersebut orang miskin. Cuman alhamdulillah kita bersyukur di HSS ini, kalau kita mencari yang betul-betul fakir itu agak sulit sebenarnya. Karena rata-rata sudah menerima bantuan daripada pemerintah. Kita terima kasih kepada pimpinan daerah, Bapak Bupati terutama, yang telah mengatasi kemiskinan benua kita atau negeri kita ini dengan bantuan, berbagai macam bantuan. Bantuan rumah terhadap fakir miskin, bantuan beras terhadap rakyat miskin, bahkan bantuan keuangan melalui BLT dan lain sebagainya. Itu diterima oleh rakyat memang yang berhak menerima bantuan tersebut, alhamdulillah. Jadi untuk saat ini menurut kita, untuk yang betul-betul fakir itu sulit kita cari. Kecuali miskin tadi, mungkin hanya sedikit lah nama miskin ini tadi. Jadi ta'rif miskin ini adalah orang yang usahanya itu kadang mencapai dengan hasil pengeluarannya, jumlah pengeluarannya. Kalau dia harus belanja sehari itu misalnya 20.000 rupiah atau 50.000 rupiah, ia tidak sampai sejumlah itu penghasilannya, maka itu disebut miskin. Tetapi kalau mencapai target, maka itu disebut kaya. Nah, ini tidak berhak menerima zakat. Kemudian golongan yang ketiga atau mustahik yang ketiga daripada menerima zakat fitrah atau zakat harta lainnya adalah riqab. Yakni ini zaman dahulu lah, zaman Rasulullah SAW, yakni budak yang dijanjikan oleh tuannya bisa merdeka dengan membayar kepada tuannya. Misalkan ujar tuannya, engkau akan bebas apabila engkau mampu membayar kepadaku 100 dirham. Maka ini perlu dan wajib dikasih zakat supaya dia dapat menebus dirinya daripada perbudakan tersebut. Ini disebut rekab, dan ini untuk saat ini tidak ada lagi rekab di negeri kita, atau budak ini tidak ada lagi. Kemudian mustahik yang keempat adalah gharim. Gharim ini adalah orang yang punya hutang, baik hutang pribadinya karena kemiskinannya ataukah hutang karena kemaslahatan umat. Nah, kemaslahatan umat. Misalkan dia mendamaikan di antara dua saudaranya yang bermusuhan, misalnya dua jiran tetangganya bermusuhan, terjadi suatu masalah, lalu dia berusaha untuk mendamaikan agar dua orang ini bisa berdamai, bersuluh kembali dalam bahasa Arab, yakni kembali baik seperti semula hubungannya. Maka satu pihak menghajatkan kepada pemberian uang kepadanya, misalnya antara A dan B. Kata A, aku mau berdamai asalkan si B memberi aku misalnya 25 juta rupiah. Ini kalau disampaikan kepada si B, B tidak akan mau bayar. Dan uangnya mungkin tidak ada juga. Si juru damai inilah yang dia akhirnya mencari solusi. Ia cari orang kaya yang bisa menghutanginya
sejumlah uang tersebut. Kemudian dia berhutang kepada orang kaya tersebut. Kemudian ia kasih uang 25 juta itu kepada si A. Akhirnya antara A dan B mau berdamai. Ini suatu usaha yang sangat sukses dalam kehidupannya tadi, yakni mampu mendamaikan. Inilah perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau di satu kampung ada dua orang yang bermusuhan, bahkan lebih misalnya, maka kampung itu akan dapat bala. Terutama doa itu tidak akan dijabah sama Allah. Pernah terjadi zaman Nabi Musa, terjadi kemarau panjang. Lalu Nabi Musa berdoa sama Allah, ya Allah, amtiris sama, hujankanlah. Ujar Allah Ta'ala, kata Allah Ta'ala, wahai Musa, doamu tidak akan kuijabah. Berdoalah dengan berjamaah. Lalu Nabi Musa mengumpulkan umatnya, berjamaah bersama. Kalau zaman Nabi kita itu dengan sembahyang istisqa. Setelah berjamaah terhimpun, Nabi Musa pun berdoa. Ternyata hujan juga tidak mau turun. Kata Nabi Musa, ya Allah, kenapa engkau tidak kabulkan doaku? Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, aku tidak akan kabulkan doamu selama di antara umatmu ada yang bermusuhan. Damaikan dulu antara umatmu itu. Islahkan antara umatmu itu, baru aku turunkan hujan, kata Allah. Ujar Nabi Musa, wahai Allah Ta'ala, kalau begitu tunjukkan siapa yang tidak berdamai ini, siapa yang pelaku-pelaku yang punya konflik ini siapa? Kata Allah Ta'ala, kalau aku sebutkan mereka, niscaya ini mendidik engkau atau mengajar engkau ghibah. Maka suruh saja seluruh umatmu untuk bersalaman sampai ke hatinya. Beriraan bahasa benua kita. Maka seluruh umat Nabi Musa pun mau bersalaman tangan. Akhirnya di tempat itu juga dia ada bersalaman tadi, langsung hujan begitu derasnya. Nah, inilah salah satu penyebab rahmat tidak turun adalah apabila ada sengketa atau perselisihan atau tadi permusuhan di antara umat Islam tadi. Maka perlu didamaikan. Jalan damainya tadi walaupun dengan harus mengorbankan uang tadi. Nah, kasidin atau orang tersebut yang mengurus tadi maka termasuk orang yang berhutang. Itu beliau atau sidin ini dapat hak untuk menerima zakat, baik zakat fitrah ataupun zakat harta lainnya sebanyak hutang yang ditanggung beliau tadi. Kemudian mustahik yang kelima lah, yang kelima pemirsa HSIS yang dirahmati Allah Ta'ala, mustahik atau orang yang berhak menerima zakat yang kelima adalah musafir atau disebut dalam Quran tadi ibnus sabil, orang yang melakukan perjalanan jauh, dia kehabisan biaya, kehabisan ongkos, maka dia berhak menerima zakat walaupun di negerinya dia sendiri kaya. Ini bisa terjadi mungkin dalam perjalanannya, misalnya ia dapat musibah, misal ada pencurian misalnya, lalu sidin orang tersebut habis harta tadi, maka ia berhak menerima akan zakat tersebut sejumlah atau sebanyak ukuran sidin mampu meneruskan musafirnya atau perjalanannya tadi. Asalkan dengan syarat di dalam kitab fikih adalah syaratnya musafirnya ini bukan musafir maksiat, bukan perjalanan yang tidak diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau perjalanannya atau musafirnya itu perjalanan atau musafir maksiat, maka itu tidak berhak menerima zakat. Pemirsa HSIS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mustahik yang ke-6 adalah mu'allaf. Nah, mu'allaf ini orang yang dijinakkan hatinya. Maksudnya mu'allaf itu orang yang dijinakkan hatinya, yakni orang yang baru masuk Islam, agama apapun sebelumnya, kemudian ia mendapat hidayah daripada Allah, memeluk agama Islam dengan senang hatinya, maka ia berhak menerima zakat.
baik zakat fitrah atau kan zakat mal lainnya, zakat harta lainnya. Kalau mungkin di kota kita Kandangan ini hanya ada di pegunungan nang mualaf banyak itu. Seperti di Loksado nang banyak mualaf dan di Malinau juga banyak mualafnya. Ini mereka-mereka ini berhak menerima akan zakat tadi. Inilah sebenarnya yang perlu sangat diperhatikan oleh pemerintah kita dan bahkan seluruh umat Islam. Karena orang yang baru masuk Islam ini imannya masih dhaif, masih lemah. Kalau kurang kita perhatikan oleh umat Islam, dia bisa kembali ke agama asal mereka. Ada sebuah pengalaman kita pribadi waktu kita masih petugas di Kecamatan Loksado. Seorang mu'alaf ini dah bahkan sekeluarga dia memeluk agama Islam, dan mereka itu ada termasuk orang yang dipandang di kelompoknya. Satu minggu sekali kami naik mengajari mereka ilmu agama, mulai mengajaran Iqra, pengajaran salat, wudu dan lain sebagainya. Namun setelah 2 tahun berikutnya, kurang lebih 2 tahun berikutnya, kita pun pindah tugas. Nah, apa yang terjadi? Ternyata kabarnya beliau ini kembali kepada agama semula. Ini sangat disayangkan tadi. Sangat disayangkan tadi. Karena mungkin itulah tadi kelemahan kita umat Islam tadi. Jadi mereka itu perlu dijinakkan hatinya untuk tetap imannya tadi. Namun alhamdulillah masih banyak yang tetap dalam agamanya tadi, dalam Islamnya masih banyak. Itu hanya segelintir saja, hanya sebagian kecil saja yang kembali tadi. Kemudian yang mustahik yang berikutnya adalah fi sabilillah. Fisabilillah ini kalau zaman Rasulullah ini seperti fotonya ini orang berperang di jalan Allah. Ini zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fisabilillah ini adalah satu pasukan nang kada dapat honor, kada punya gaji, bahasa kita wah ini kada punya gaji. Itu fisabilillah asli. Pasukan perang nang kada memiliki upah atau gaji tertentu. Ia hanya memang berjuang karena menjuangkan agama karena Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tidak ada lagi untuk saat ini orang yang berjuang untuk agama itu tadi. Hanya diganti oleh ulama dengan orang-orang yang berjuang untuk meneruskan risalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti para ulama, para tuan guru, para dai yang menjalankan syiar-syiar agama Islam itu saat ini dikategorikan sebagai fisabilillah. Ini kelompok mustahik yang ke-7. Yang ke-8 adalah amil. Amil ini adalah orang yang bertugas untuk mengumpulkan dana zakat yang telah diberikan oleh muzakki atau yang dikenai kewajiban membayarkan zakatnya, menyerahkan kepada orang yang mustahik lainnya. Sekarang amil ini ada yang legal lah, yaitu amil yang daripada Basnas. Itu resmi ditunjuk oleh pemerintah. Mereka ini berhak menerima akan zakat. Ini golongan yang ke-8 yang menerima akan zakat. Pemirsa HSS TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah 8 golongan yang mustahik atau berhak menerima akan zakat. Namun saat ini di negeri kita tidak lengkap ke-8-nya itu. Ada beberapa golongan mungkin tidak ada, adalah seperti tadi musafir, riqab, tadi itu tidak ada lagi.
atau gharim tadi itu tidak ada. Kalau gharim itu karena untuk perabot rumah tangga itu tidak termasuk dalam orang yang mustahik. Misalnya untuk keperluan rumah tangga, membeli TV, membeli kursi dan lain sebagainya, itu tidak termasuk gharim yang dimaksud di dalam kitab. Tapi kalau yang masuk tadi adalah memang untuk belanja kehidupannya, terpaksa ia berhutang karena tidak cukup, itu dimasuk gharim. Atau mengurus mendamaikan orang tadi, atau panitia langgar, panitia masjid, panitia pesantren dan lain sebagainya untuk keagamaan, mereka membangun suatu bangunan itu tadi, membangun masjid atau membangun langgar, membangun pesantren atau madrasah tika Al-Quran, membutuhkan dana, kemudian karena dana tidak cukup, panitia berhutang. Nah ini bisa dikolbokkan kepada gharim tadi. Ia berhak menerima bantuan atau menerima dari zakat tadi sejumlah hutang yang ditanggungnya tadi. Pemirsa Haisis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian itu 8 golongan orang-orang yang mustahik atau yang berhak menerima akan zakat. Kemudian apa saja manfaat daripada kalau seseorang tadi menunaikan zakat? Nah, ini dijelaskan dalam hadis yang di depan tadi yang ulun bacakan tadi. Sebagiannya dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, bila mana ditunaikan zakat, maka hartanya dipelihara Allah Ta'ala dari kerusakan dan kebinasaan. Lihat saja, orang-orang yang dapat musibah itu pasti ada sebab. Ada kemungkinan besar zakatnya tidak tunai, atau tidak beres semuanya zakatnya tadi. Maka ini berakibat fatal, hartanya akan binasa. Atau ada juga sebab dia salah menyerahkan zakatnya, menyerahkan zakat kepada orang yang tidak berhak menerima akan zakat, yakni orang-orang kaya tertentu. Nah ini kadang-kadang bisa terjadi. Dia merasa keluarga dekatnya, ia kasih keluarga dekatnya ini masing-masing uang yang sangat banyak dari harta zakat tadi. Padahal yang berhak sudah disebutkan dalam Al-Quran tersebut. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal aminina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum fir riqab wal aminina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallahi wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir dan miskin, amil dan mu'allaf, dan orang yang budak atau memerdekakan budak sahaya, dan membebaskan orang daripada hutang atau riqab, dan orang yang melakukan perjalanan jauh atau musafir. Itulah orang-orang yang berhak menerima akan zakat. Nah itu beberapa penjelasan tentang bahaya orang yang tidak menunaikan zakat tadi. Adapun orang yang menunaikan zakat tadi, insya Allah luar biasa. Di dalam sejarah ada orang yang tidak menunaikan zakat. Itu disebut dalam Tarikhul Islam zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu disebut Sa'lab. Orang ini kadang mau menunaikan zakat walaupun Nabi mengingatkannya. Maka apa hasilnya? Dia akan mendapatkan binasa. Juga zaman Bani Israel, orang yang tidak menunaikan zakat itu seperti Qarun. Qarun itu orang terkaya zaman Nabi Musa alaihissalam. Sampai saat ini orang ribut dengan harta karun. Padahal sesungguhnya harta karun itu mengikuti Qarun, tidak ada lagi di luaran ini. Karena Qarun dengan sombongnya, ketika
Nabi Musa mengingatkannya, wahai Qarun, engkau memiliki harta yang sangat banyak. Ada kewajiban engkau menunaikan zakatnya. Kata Qarun, wahai Musa, kalau engkau ingin kaya seperti aku, jangan minta kepadaku. Berusaha sendiri, karena aku ini kaya karena kecerdasanku dalam berusaha. Ini jawaban Qarun tersebut. Allah pun marah. Fakhasabna bihi wa bidarihil ard. Kata Allah Ta'ala, kami hisab Qarun tadi dengan rumah-rumahnya dan sekian banyak hartanya. Seluruh hartanya. Bumi menghisap akan Qarun tersebut. Ini bahaya atau gara-gara Qarun tadi tidak menunaikan zakat. Jadi Qarun ini nasibnya ditimpa oleh rumahnya, ditimpa oleh harta lainnya, hingga ia masuk ke dalam tanah. Dan ini hartanya semua mengikuti menyiksa akan Qarun tersebut. Inilah bahaya tadi orang yang tidak menunaikan zakat. Di dalam sejarah disebutkan, diabadikan di dalam Al-Quran. Pemirsa HSS yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa mendapat taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menunaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama zakat fitrah di bulan suci Ramadan ini, dan kita akan serahkan kepada orang-orang yang betul berhak yang disebutkan dalam Al-Qur'an tadi, 8 golongan orang yang mustahik atau yang berhak menerima akan zakat. Kira-kira sampai di sini dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang mendatangkan rahmat, berkah serta syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, mudah-mudahan puasa kita di tahun ini, tahun 1444 Hijriah, betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan pahala yang berlimpah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengekalkan kita dalam taat ibadah, dan dengan berkat bulan suci Ramadan ini Allah sampaikan segala hajat kita, hajat dunia, hajat akhirah. Allah jadikan kita semua menjadi hamba-hamba yang senantiasa taat beribadah, orang yang senantiasa istiqamah di dalam ketaatannya hingga akhir wafat kita masing-masing dengan mendapatkan iman sempurna, husnul khatimah, dikumpulkan dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih guru, penjelasannya luar biasa sekali guru. Mudahan ini dapat menjadi pengingat kita semua mengenai siapa-siapa saja yang menjadi golongan penerima zakat. Mungkin ulangi sedikit sekali lagi apa yang guru sampaikan, bahwasanya penerima zakat fitrah itu telah tercantum dalam Quran surah At-Taubah ya guru. Iya, Ayat 60. Oke, betul. Oke. Bahwasanya terdapat 8 golongan yang berhak menerima zakat, di antaranya fakir, kedua miskin, ketiga rikob atau budak, Ya. terus 4 ghorim, yang ini terlilit hutang perlu digarisbawahi, yang terlilit hutang karena kebutuhan dirinya ataupun untuk kemaslahatan umat. Terus juga ada mu'allaf, 6 fisabilillah, 7 ibnu sabil. Iya. Ada lagi 8 ambil zakat ya. Ambil. Iya. Mungkin cukup sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Terima kasih sekali lagi guru lah telah hadir bersama kami. Sama-sama. Sampai jumpa di episode Gemar Ramadan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waridwan.